Oke, gimana liburannya ICC? Coba bilang, aduh enak banget. Saya liburan ke Jogja guys. Saya percaya bahwa waktu kita balik kembali refresh, kembali supaya ready buat aktivitas kerja, usahanya. Dan 2 bulan ke depan kita akan membahas tentang My Heart, My Treasure. Generosity atau murah hati adalah salah satu value-nya ICC. Memberi dengan murah hati sebagai gaya hidup. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa. Kita berdoa. Terima kasih, kami bersyukur Tuhan buat kesempatan pagi ini. Kami boleh datang sama Tuhan lagi. Kami boleh duduk dan mendengar apa yang Tuhan mau ceritakan, apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kami. Biarkan kami seperti anak-anak yang datang dengan excited, datang dengan hati yang terbuka, datang dengan tanah yang subur, yang siap ditanam setiap benih firman Tuhan hari ini. Kami berdoa, berbicara khusus buat kami. Dan biarkan setiap firman itu jadi kekuatan buat kami di dalam satu nama Yesus Kristus. Setiap orang yang siap sama-sama katakan, amin. Hari ini kita akan belajar bahwa generosity atau kemurahan hati itu berasal dari Allah. Karena sumber segala sesuatu dari Allah. Benar? Minggu lalu Pastor Siani share dengan judul Tuhan Penyedia, Jehovah Jireh. Saat Abraham menyerahkan Ishak, Tuhan itu menyediakan domba pengganti untuk dikorbankan, dipersembahkan. Dan pertama kali bahwa kata Tuhan menyediakan itu ada di Alkitab waktu kisah ini. Nah, ini bukan hanya tentang penyediaan saudara. Tapi Tuhan kita adalah Tuhan yang murah hati. Boleh kita katakan sama-sama, our God is generous God. Amin. Nah, sejak penciptaan, Allah Bapa itu sangat murah hati. Ya, ini sekolah minggu ya. Siapa yang tahu urutan penciptaan? Boleh tahu nggak? Angkat tangan boleh? Saya yakin semua lupa kayaknya ya. Nggak apa-apa, kalau ada yang tahu kita lihat di layar aja. Nah, urutan penciptaan ini membuat kita tahu bahwa Allah itu luar biasa dalam menciptakan. Betul? Hari pertama, ayo bicara tentang apa? Terang dan gelap. Yang kedua, hari kedua apa? Langit dan air dipisah. Betul? Yang ketiga, daratan, lautan dan tumbuhan diciptakan. Nah, yang keempat, matahari dan bulan dan bintang dibentuk. Nah, yang kelima, hari kelima itu ikan dan burung. Hari keenam, binatang darat dan manusia. Oke, dan ketujuh, Allah beristirahat. Betul? Kita udah tahu ini, benar gak sih? Bahwa Allah itu menciptakan itu pasti dengan tujuan. Pasti dengan murah hati banget. Betul? Pertanyaan saya, kenapa Allah gak ciptain manusia di hari kedua? Kira-kira pasti manusia gak bisa hidup, betul? Matahari belum ada, bulan belum ada, bintang tiba-tiba ini gelap gimana nih, saya mau hidup di mana, betul? Tapi kita akan lihat, di hari ketiga Allah itu menciptakan daratan, lautan dan tumbuhan. Nah, ini menarik saudara. Ada satu contoh bahwa Allah itu murah hati. Waktu Allah menciptakan bunga bakung. Nah, kita boleh baca sama-sama boleh nggak? Matius 6 ayat 28 sampai 29. Ada? Kita boleh baca 1, 2, 3. Perhatikanlah bunga bakung yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Saudara bayangin, Raja Salomo itu dia paling kaya, betul? Sepanjang sejarah Israel dia raja terkaya. Tapi pakaian Raja Salomo itu dibandingkan sama bunga bakung. Saudara tahu ini bunga bakung ini ada di mana-mana, benar gak sih? Kalau saya ke hutan biasanya waktu saya di kerjaan dulu di tambang, ini banyak banget di samping-samping sungai ada. Dan paling menarik bahwa Salomo yang hebat banget itu, yang kaya banget itu dibandingkan sama ini. Ya gak mungkin lah sebenarnya jubahnya tuh pasti lebih bagus dari saya. Mungkin dari Bapak Ibu Saudara, betul gak? Tapi dia dibandingkan sama bunga bakung. Artinya bahwa bunga bakung itu lebih indah daripada jubahnya, betul? Malah kayak lagu bunga bakung itu masih yang terindah, asik.
Saat kita melihat hidup kita nggak indah, Bapak Ibu Saudara, bahkan kita bandingkan sama orang lain, sebenarnya Tuhan mau bilang sama kita bahwa kamu itu ciptaan yang spesial, pakai telur. Artinya Bapak Ibu indah banget di mata Tuhan. Coba bilang kiri kanannya, kamu indah banget di mata Tuhan. Karena bunga bakung aja lebih indah dibandingkan Salomo, pakaian Salomo. Terlebih hidup kamu lebih indah dari apapun dan orang manapun. Amin. Supaya kita pede bahwa kita itu diciptakan memang Tuhan generous buat hidup kita pribadi, betul? Nah, waktu kita melihat contoh ini, sebenarnya itu sudah mewakili banyak hal. Bahkan membenarkan kalau sejak awal Tuhan itu memang murah hati, betul. Semua diciptakan dengan generous. Kadang saya berpikir, kenapa jerapah harus tinggi seperti itu? Kadang mikir, tapi itulah Tuhan, dia generous, betul. Dia memulai kemurahan hatinya itu sejak awal penciptaan dan dimulai di Taman Eden. Nah, kita akan lihat hari ini apa yang terjadi di Taman Eden. Makanya khotbah hari ini saya beri judul Start from the Garden of Eden. Amin. Jadi segala sesuatu ternyata dimulai di Taman Eden. Akan menarik, ada 3 poin yang akan saya bagikan. Nah, Garden of Eden adalah tempat yang Tuhan persiapkan khusus buat manusia. Kejadian 2 ayat 8 bilang begini. Sebelumnya Tuhan Allah sudah membuat sebuah taman yang terletak di sebelah timur di daerah yang bernama Eden. Di taman inilah dia menempatkan manusia yang sudah diciptakannya itu. Berarti kata sebelum artinya sebelum terjadi, sebelum manusia diciptakan, Taman Eden sudah dipersiapkan. Wow, katakan wow. Karena Tuhan persiapkan khusus buat manusia. Tuhan itu memperlihatkan kasihnya bagaimana dia generous mempersiapkan. Jadi dia ciptain semua dulu, dia ciptain khusus taman itu, baru manusia hadir. Seperti itulah Tuhan kita. Bahwa dia menjadikan Taman Eden itu spesial antara dia dan Tuhan. Antara manusia dan Tuhan. Kita baca lagi. Apa yang Tuhan persiapkan. Kejadian 2 ayat 9 sampai 10. Kemudian Tuhan menumbuhkan segala jenis pohon yang indah. Yang menghasilkan buah yang lezat. Taman itu diairi sebuah sungai yang besar yang hulunya bersumber dari Eden. Begitu keluar dari Eden, sungai itu bercabang menjadi 4 anak sungai. Nah, Tuhan itu enggak persiapkan tempatnya saja. Isinya juga dia persiapin. Betul? Pohon, semua hal yang lezat Tuhan siapin. Bahkan sumber air Tuhan siapin. Enggak hanya di situ saudara. Taman Eden itu dialiri 4 sungai. Oke, kita belajar ya, lebih dalam lagi ya. Pison, Gihon, Tigris, dan Efrat. Yang menarik dari 4 sungai ini, Kejadian 2 ayat 11 sampai 12. Boleh baca sama-sama ya, supaya saudara tahu. 11 ayat 11, 1, 2, 3. Yang pertama namanya Pison, yakni yang mengalir mengelilingi seluruh tawan Hawila. Tempat emas ada, dan emas dari negeri itu baik. Di sana ada damar bedola dan batu krispo. Saudara, sungai Pison itu ternyata bukan sungai sebagai sumber air doang, tapi dia punya sumber daya alam. Ada emas, damar bedola, dan batu krisopas. Nah, emas kita tahu, betul? Kalau bedola itu sejenis damar atau getah atau resin. Nah, kalau batu krisopas itu batu permata berharga. Nah, Bapak Ibu Saudara, sebelum saya jadi pendeta, saya geologis. Kalau dengar begini, saya pasti akan bilang, ayo kita tambang. Betul gak sih? Emas ada, batu permata ada. Ya udahlah, kita nambang, benar gak sih? Jadi bukan hanya dia kasih tempat, dia kasih taman atau isinya mau makan buah apa aja ada, dia kasih air, bahkan dia kasih sumber daya alam yang bisa kita kelola. Amazing gak? Bahwa ternyata Tuhan itu ciptain gak biasa-biasa. Dia siapkan yang terbaik untuk manusia, bukan hanya buat si Adam dan Hawa,
tetapi buat kita semua. Katakan masing-masing kiri kanannya, Tuhan persiapkan lebih dulu untuk kamu dan saya. Taman Eden melambangkan kemurahan hati dan kelimpahan Allah yang dipersiapkan untuk manusia. Amin. Jadi dia mulai dari Taman Eden untuk saudara tahu, Bapak Ibu Saudara tahu bahwa dia itu generous banget sejak awal. Bahkan berkelimpahan. So our God so generous. Karena Allah itu sumber, betul? Sumber dari segala sesuatu. Hari ini kita belajar 3 hal. Are you ready? Kita belajar 3 hal yang dimulai dari Eden. Yang menggambarkan generosity-nya Allah. Poin yang pertama. Allah sumber kehidupan. Sumber artinya apa yang dia beri itu gak tanggung-tanggung. Benar gak sih? Waktu dia menciptakan manusia, itu merupakan generosity Allah yang terbesar. Kenapa? Karena ada 2 hal. Di Kejadian 1 ayat 26 bilang begini. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak-ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Yang pertama, kita itu segambar dan serupa. Menurut saya, waktu Allah bilang ini, berarti dia sudah prepare bahwa kamu itu segambar dan serupa dengan Allah. Katakan diri kita sama-sama boleh, saya segambar dan serupa dengan Allah. Nah, waktu bilang begitu, kan kita pasti punya pandangan bahwa segambar dan serupa dengan Allah. Kan ada film lah ya, tapi maksudnya film Yesus Kristus punya gambaran dia, oh Allah seperti itu, Allah seperti ini. Tapi kalau saya mau bilang waktu ayat ini bilang, Allah itu pengen kita seperti gambaran yang dia mau dalam hidup kita. Generous dia menciptakan itu bukan hanya segambar dan serupa, ayat tadi bilang apa? Supaya mereka berkuasa, katakan berkuasa. Jadi waktu menjadi gambaran Allah, kita serupa dan segambar, bukan hanya di situ. Tapi ada kuasa yang menyertai engkau yang akan selalu ada dalam hidupmu. Amin. Jadi berkuasa, nah ini sudah kayak TNI. Apa? Di laut ada, di udara ada, di darat ada, berarti Trimartra. Iya gak sih TNI? Jadi kita berkuasa itu di laut, di darat, dan di udara. Luar biasa enggak? Gak cukup di situ. Hanya dari setiap penciptaan tadi, dari ayat 1, hari pertama sampai hari ke-6, hanya manusia yang dihembuskan nafas. Bukan binatang, bukan tumbuhan. Hanya manusia, kita lihat ya. Kejadian 2 ayat 7. Boleh kita baca sama-sama lagi? Oke? Kejadian 2 ayat 7, 1, 2, 3. Ketika itu Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk, hanya manusia yang dihembuskan nafas oleh Allah. Saya mau gambarkan seperti ini. Adit. Saya minta Adit ke depan. Ke depan dikit, gak usah jatuh. Ya. Oke. Nah, tadi firman Tuhan bilang, segambar dan serupa dengan Tuhan. Betul? Katakanlah dia segambar dan serupa dengan Allah. Nah, waktu tadi ayat itu bilang dibentuk, oke, saya bentuk sampai ke bawah gitu ya, dibentuk gitu, udah jadi. Yang jadi itu hanya tubuh dan jiwa. Belum ada rohnya. Tapi Allah bilang sini apa? Menghembuskan nafas, di terakhir bilang, demikianlah manusia hidup menjadi makhluk yang hidup. Jadi kalau tanpa roh Allah, kita sebenarnya mati. Karena dihembuskan nafas itu Allah itu rohnya. Jadi waktu dihembuskan rohnya, baru kita hidup. Jadi Bapak Ibu Saudara, even engkau melakukan aktivitasmu, even engkau berusaha
even kamu ke gereja, tapi waktu kamu hanya menggunakan tubuh dan jiwamu, sebenarnya engkau mati. Tapi waktu roh Allah ada dalam hidupmu bekerja, berarti engkau makhluk yang hidup. Katakan amin. Thank you, Dit. Silakan duduk. Poin saya, Bapak Ibu Saudara, bahwa apapun yang kita lakukan, mari lakukan dengan rohmu, dengan apa yang Tuhan taruhkan dalam hidupmu. Bukan hanya dengan pikiranmu, dengan kehendakmu, tapi tubuh, jiwa, dan rohmu itu bekerja. Karena Tuhan sudah taruhkan itu, udah generous banget. Dia bukan hanya kalau misalnya hewan, tumbuhan itu gak dihembuskan. Tapi kita dihembuskan karena dia generous banget buat manusia. Katakan amin. Poin yang pertama, mari kita sadari bahwa Tuhan sumber kehidupan kita. Betul? Mari lihat bahwa dia melakukan segala sesuatu yang dia ciptakan sebagai manusia karena Tuhan sangat generous. Poin yang kedua, Bapak Ibu Saudara. Dari Taman Eden, apa yang menggambarkan generosity-nya Allah? Yang kedua, Allah adalah sumber tujuan dan makna hidup. Segala pemberian Allah pasti punya tujuan, betul? Semua yang ada di hidup kita pasti punya tujuan. Dia bukan hanya buat kita menerima saja, tetapi kita juga akan melihat tujuan yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Coba kita lihat ya, kenapa Adam dan Hawa ditempatkan di Taman Eden. Kejadian 2 ayat 15. Boleh baca sama-sama agak keras supaya kita tahu, oh ternyata ada dua tujuannya. 1, 2, 3. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden. Untuk apa? Mengusahakan dan memelihara taman itu. Jadi kita itu dikasih kehidupan dengan tujuan. Katakan kiri kanannya, kamu hidup karena tujuan. Betul? Nah, tujuannya tadi. Nah, dalam bahasa Ibrani, mengusahakan dan memelihara itu artinya abad, bekerja mengelola, dan menjaga, syamar. Jadi tujuan ini harus kita tahu. Even hari ini kamu gak punya tujuan hidup yang belum jelas, lakukan aja tujuan ini. Mengusahakan dan memelihara. Jadi kita itu pengelola dan penjaga. Katakan pengelola dan penjaga. Untuk setiap hal yang Tuhan percayakan dalam hidupmu. Saya gak tahu apa yang Tuhan percayakan buat hidup Bapak Ibu Saudara hari-hari ini. Pekerjaanmu, usahamu, keluargamu, anak-anakmu. Itulah tujuan kita diciptakan. Sebagai pengelola dan penjaga, katakan amin. Nah makanya waktu kita menerima, seharusnya kita tahu bahwa kita itu mengelola dan memberi dampak. Ketika kita tahu tujuannya, kita ini jadi saluran berkat buat setiap orang di sekitar kita. Nah, generosity bukan hanya tentang memberi, tapi menggunakan apa yang Tuhan percayakan dengan bijak untuk memberkati orang lain. Jika kita hanya menerima tetapi tidak memberi, kita kehilangan makna hidup yang Tuhan berikan. Katakan amin. Saya percaya waktu kita menyadari ini, bahwa saya penjaga dan pengelola. Katakan penjaga dan pengelola. Saya percaya hidup kita lebih bermakna. Nah, saya kasih contoh ada di Alkitab juga bahwa waktu Daud dan Salomo itu kan punya kreativitas yang luar biasa. Mereka ciptakan musik, puisi, bangun bait Allah, dan masih banyak lagi ada contoh-contoh karena itu yang Tuhan taruhkan. Talenta yang Tuhan berikan kepada kita bukan untuk kepentingan kita pribadi, betul, tetapi untuk menolong orang lain. Nah, waktu kita melayani dengan talenta, dimanapun kita, di keluarga, di homesel, di ministry, di pekerjaan, mari kita menghidupi tujuan dan memberi makna untuk hidup kita. Jangan sampai kita hidup tapi gak bermakna. Kita hidup tapi gak punya dampak apa-apa dalam hidup banyak orang. Mari Tuhan bilang bahwa dia itu sumber untuk membawa kita mengerti tujuan. Hidupi tujuan hidupmu dalam Tuhan sehingga kita jadi bermakna bagi kehidupan orang lain. Boleh katakan kiri kanannya, hidup saya bisa bermakna buat hidupmu.
Amin. Itu poin yang kedua. Allah adalah sumber tujuan dan makna hidup. Yang terakhir Bapak Ibu Saudara. Nah ini yang menarik. Poin terakhir, Allah menjadi sumber pemulihan sejak di Taman Eden. Jadi waktu manusia jatuh dalam dosa, itu kan karena makan buah yang sudah Tuhan larang, betul? Kadang kalau dilarang-larang dilakuin, betul gak sih? Tapi dalam kondisi itu pun Tuhan tetap memberi. Manusia jatuh ke dalam dosa, tetapi dalam kondisi itu pun Tuhan tetap memberi, Tuhan tetap mengasihi, Tuhan tetap memulihkan. Kalau saudara baca di Kejadian, ini bagus banget. Kejadian 3 ayat 9 sampai 10. Boleh kita baca sama-sama? 1, 2, 3. Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, "Di manakah engkau?" Ia menjawab, "Ketika aku mendengar bahwa Tuhan ada di taman ini, aku menjadi, karena aku telanjang, sebab itu aku bersembunyi." Bapak Ibu Saudara, even kita lagi jauh sama Tuhan, Tuhan selalu panggil kamu. Tuhan selalu tanya, kamu di mana? Tuhan selalu bilang bahwa aku mau dekat sama kamu, aku mau cari engkau. Tapi kecerendungan kita, waktu kita ada dalam masalah, dalam dosa, kita apa? Bersembunyi. Betul? Kita lari, kita menjauh. Bapak Ibu Saudara, jika engkau dalam situasi ini, mari datang, jangan menjauh. Karena Tuhan lagi cari hidup kamu. Tuhan lagi ketok bahwa ayo datang sama saya. Yang paling menarik lagi Bapak Ibu Saudara, Tuhan itu tetap mencari, bahkan bertanya, bukan menuduh. Tapi dia datang dengan kasih yang nyata. Nah kita lihat kasih yang nyatanya apa. Di ayat 21. Dan Tuhan Allah membuat pakaian dari kulit binatang untuk manusia dan untuk istrinya itu, lalu mengenakannya kepada. Tadi manusia sadar gak? Aku bersembunyi karena aku apa? Telanjang. Ini Tuhan jawab kebutuhannya gak? Aku membuat, Tuhan yang buat pakaian dan mengenakannya. Gila gak? Tuhan punya kasih yang tak terbatas begitu ya, kemurahannya. Kita udah jauh pun dia datang dan dia kasih. Generous banget gak sih? Bahwa apapun yang sedang terjadi dalam hidupmu, Tuhan itu selalu dekat saudara. Tuhan selalu tanya, kamu di mana? Kamu lagi apa? Bahkan tanpa sadar, Tuhan datangkan orang-orang untuk membantu hidup. Saya mau bilang bahwa kemurahan hati Tuhan sebesar itu. Bahkan bukan datang dengan tuduhan saudara. Dia datang dengan bentuk kasih yang nyata menutupi rasa malu mereka. Mereka malu gak? Malu, bersembunyi. Tapi waktu lagi di deep darkness-nya, Tuhan bilang mari saya tutupin kamu dengan pakaian ini. Itu sesuatu yang kasih yang dalam banget, betul gak sih? Buat saya, dia generous karena memang itu sifat generousnya. Mau apapun kondisi saudara, Tuhan tetap mengasihimu. Mau kamu lagi apapun, Tuhan mengasihimu. Adam dan Hawa aja dia kasih seperti itu, apalagi saudara, betul? True generosity is giving even when others do not deserve it. Dia akan tetap memberi walaupun kita nggak layak, tapi dia tetap memberi. Itulah true generosity. Generosity, kemurahan hati yang sejati. Yohanes 3 ayat 16, kita perlu baca, saudara tahu, even kita nggak layak, Tuhan kasih pemulihan lewat Yesus Kristus. Waktu kita nggak layak, dia tetap datang. Kasih kita jubah pemulihan lewat Yesus Kristus. Dia tetap mengasihi kita, dia tetap bilang bahwa oke, kamu percaya Yesus, kamu akan selamat. Betul? Karena itulah generousnya, dia mau kita dipulihkan. Katakan kiri kanannya,
Tuhan mau kamu dipulihkan. Amin. Saya nggak tahu apakah ini jawaban buat saudara, tapi saya mau bilang bahwa Tuhan tetap memberi meskipun kita sering gagal. Jadi kita pun dipanggil untuk memberi pengampunan. Jadi kalau kita sudah Tuhan layakkan, Tuhan sudah ampuni, seharusnya hidup kita pun begitu. Kita mengampuni hidup kita, kita memaafkan hidup kita, bahkan bisa mengampuni orang lain. Betul? Karena Tuhan lebih dulu mengasihi dan memberikan kemurahan hatinya buat kita. Ada contoh bahwa yang murah hati itu bukan hanya memberi kepada mereka yang baik, tapi juga yang telah mengecewakan. Orang tua yang tetap mengasihi dan menolong anaknya, meskipun itu anak itu pernah memberontak. Atau sebaliknya, anak yang boleh mengampuni orang tuanya, even orang tuanya sudah melakukan hal yang mungkin mengecewakan dia. Kalau ini saya banget, bahwa waktu saya kuliah, akhirnya saya mengampuni papa saya. Dengan banyak hal yang mungkin dilakukan masa lalu. Tapi hari itu saya memutuskan buat mengampuni, bahkan menerima papa saya dengan masa lalunya. Dan saya percaya bahwa gereja ini tidak hanya menerima orang yang baik-baik saja, katakan baik-baik saja. Tapi kita juga merangkul mereka yang pernah jatuh, yang pernah jauh dari Tuhan, mungkin yang ditolak orang lain di luar. Tapi gereja menjadi tempat buat kita menerima orang-orang yang mau dipulihkan dan mau bertumbuh lagi, katakan amin. Saya mungkin salah satu dari hal ini mungkin pernah Bapak Ibu alami. Tapi saya mau bilang, Tuhan itu selalu memberikan kesempatan kedua. Betul? Tuhan selalu memberikan kesempatan buat kita semua. Mungkin kedua, mungkin ketiga, mungkin lebih dari itu. Tapi Tuhan selalu memberikan kesempatan buat kita. God is patient. Is in giving us second chance. And not just once, but continually. Terus menerus. Second chance is God grace. Because everything you have is because God grace. Not because of luck, of change. Oke, jadi segala sesuatu yang kita punya itu karena anugerah Tuhan. Makanya ada kesempatan yang Tuhan berikan buat Bapak Ibu Saudara. Kesempatan kedua buat hidup kita. Mungkin saya, mungkin Bapak Ibu Saudara. Bahkan banyak tokoh Alkitab yang sudah pernah diberikan Tuhan kesempatan kedua. Tapi hari ini Tuhan mau bilang bahwa Dia tetap generous buat hidup saya dan hidup Bapak Ibu Saudara. Amin. Saya percaya hari ini Bapak Ibu Saudara bisa melihat bahwa generousnya Tuhan itu ternyata Tuhan mulai sejak dari Taman Eden. Dapatin sesuatu Bapak Ibu Saudara? Saya mau undang kita boleh bangkit berdiri. Saya undang juga tim musik maju ke depan. 3 hal simpel, 3 hal yang terjadi di Taman Eden. Semua dimulai dari Taman Eden. Bahwa Tuhan itu sumber segala sesuatu. Tuhan mulai dan Tuhan melakukannya sampai hari ini. Bahwa Dia, bolehkah kita katakan sama-sama bahwa yes Tuhan, Engkau sumber kehidupan. Yes Tuhan, Engkau sumber tujuan dan makna hidup. Yes Tuhan, Engkau sumber pemulihan buat hidupku. Percaya hari ini waktu kita menyembah Tuhan nanti, mari, saya gak tahu apa yang sedang saudara alami. Tapi hari ini Tuhan bilang, saya tetap generous buat hidup